Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, anggota Sat Sabara Polres Banjar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang seputar bagaimana cara mudah untuk mendapatkan SIM C. Apakah semua orang boleh mengajukan atau membuat SIM C? Jawabannya tentu tidak, karena SIM C untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat. Apa persyaratannya? Kita lihat di atas di samping kanan. 1. Harus warga negara Indonesia. Syarat yang kedua, sudah berusia minimal 17 tahun. Yang ketiga, memiliki EKTP. Yang keempat, mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi terkait atau puskesmas atau poliklinik kepolisian. Bagaimana proses pembuatan SIM C? Pembuatan SIM C sekarang menggunakan sistem online, jadi bisa dilakukan di kantor kepolisian terdekat dimanapun. Bagaimana proses pembuatannya? 1. Kita akan mendaftar dengan mendatangi kantor kepolisian resort terdekat atau melalui situs resmi dari situs Korlantas, yaitu http://sim.korlantas.polri.go.id. Pertama-tama kita ketika datang di kantor Lantas Polri untuk mendaftarkan SIM C, kita akan dikasih formulir pendaftaran. Kita harus mengisi formulir pendaftaran. Setelah kita selesai mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan data diri KTP, kemudian kita menyerahkan formulir pendaftaran disertai dengan foto KTP dan surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau dari instansi yang berwenang, rumah sakit ataupun dari poliklinik kesehatan Polri yang ada di Polres tersebut. Setelah kita selesai administrasi, kita akan diberikan ujian tertulis. Setelah ujian tertulis kita dinyatakan lulus, kita akan melakukan ujian praktek. Setelah ujian praktek lulus, dinyatakan lulus oleh petugas, kita akan melanjutkan kepada foto. Setelah foto selesai, kita tinggal tunggu dan SIM pun jadi. Adakah bocoran soal untuk ujian teori SIM C? Kalau bocoran, mungkin ini ada beberapa teori atau soal-soal yang mungkin bisa keluar, bisa enggak. Perlu diketahui pada ujian teori SIM C itu ada 30 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 15 menit. Bagi para pendaftar, dapat dinyatakan lulus oleh petugas apabila berhasil menjawab 21 pertanyaan dengan benar. Nah, berikut ini akan saya beri contekan atau bocoran yang bisa digunakan sebagai referensi untuk pelatihan dalam mengerjakan soal ujian teori SIM C. Tentunya soal-soal yang saya
kasihkan ini bisa keluar dan bisa tidak, karena tiap periode soal-soal akan berubah. Namun soal-soal tersebut tidak lepas dari masalah lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. Satu, bagaimana tindakan Anda pada saat akan berpapasan dengan kendaraan lain yang akan datang dari arah depan? A. Memberi ruang cukup pada saat berpapasan dan bila perlu memperlambat kendaraan. B. Tetap mempertahankan kecepatan karena berada pada jalur yang benar. C. Memberi tanda sinar dengan mengedipkan lampu jarak jauh berulang kali agar kendaraan dari depan memberi ruang jalan. D. Memberikan tanda dengan membunyikan klakson agar pengendara dari arah depan tidak mengambil jalur jalan yang berlawanan. Jawabannya adalah A. Memberi ruang yang cukup pada saat berpapasan dan bila perlu memperlambat kendaraan. 2. Yang tidak termasuk surat izin mengemudi untuk kendaraan roda 4 atau lebih adalah A. SIM C, B. SIM A, C. SIM B1, D. SIM B2. Jawabannya adalah A. SIM C. 3. Pengereman mendadak di jalan yang licin, terutama pada kecepatan tinggi, akan mengakibatkan kecuali A. Tidak berakibat apa-apa kalau pengemudi mahir. B. Kendaraan akan slip atau tergelincir. C. Membahayakan kendaraan lain di belakang. D. Kendaraan sulit dikendalikan. Jawaban yang benar adalah A. Tidak berakibat apa-apa kalau pengemudi mahir. Empat, penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila A. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya. B. Ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara. C. Butir A dan B benar semua. D. Butir A dan B salah semua. Jawaban yang benar adalah C. Butir A dan B benar semua. 5. Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis tutup dan garis putus-putus menyatakan bahwa A. Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut. B. Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dapat melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dilarang melintasi garis ganda tersebut. C. Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dilarang melintasi garis ganda tersebut. D. Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dapat melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut. Jawaban yang benar adalah A. Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut. 6. Saat berkendara di jalan, faktor yang paling utama yang harus Anda perhatikan dalam menentukan jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan di depan. A. Kondisi cuaca. B. Kecepatan kendaraan dan jarak berhenti apabila direm. C. Asap tebal dari knalpot kendaraan di depan. D. Kondisi kesehatan pengemudi. Jawaban yang benar adalah B. Kecepatan kendaraan dan jarak berhenti apabila direm.
7. Pada saat mengemudi, apa yang Anda lakukan ketika melihat gambar rambu di bawah ini? A. Berhenti setelah rambu ini. B. Berhenti dahulu sebelum melewati rambu ini. Dan amati lalu lintas di persimpangan sampai keadaan aman. C. Langsung berhenti sebelum melewati rambu ini. D. Berhenti kalau ada polisi. Jawaban yang benar adalah B. Berhenti dahulu sebelum melewati rambu ini dan amati lalu lintas di persimpangan sampai keadaan aman. 8. Apa yang harus dilakukan pengemudi sedan seperti gambar di bawah ini bila lampu lalu lintas menyala kuning berkedip-kedip? A. Pengemudi harus berhenti di garis berhenti. B. Pengemudi harus berhenti jika lampu berubah. C. Pengemudi berjalan terus tetapi hati-hati jika perlu berhenti di garis berhenti untuk mengamati situasi lalu lintas sampai keadaan aman. D. Tetap melaju dengan kecepatan stabil. Jawaban yang benar adalah C. Pengemudi berjalan terus tetapi hati-hati jika perlu berhenti di garis berhenti untuk mengamati situasi lalu lintas sampai keadaan aman. 9. Bila Anda mengemudikan kendaraan dalam cuaca kabut tebal, maka Anda harus mengurangi kecepatan dan menyalakan A. Lampu besar sinar jarak dekat. B. Lampu hazard. C. Lampu besar sinar jarak jauh. D. Lampu besar dan lampu hazard secara bersamaan. Jawaban yang benar adalah A. Lampu besar sinar jarak dekat. 10. Pengemudi kendaraan bermotor di jalan diwajibkan mengemudikan kendaraan sesuai batas kecepatan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. A. Salah. Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan keterampilan dan keyakinan pengemudi. B. Benar. Demi kenyamanan pengendara dan pengguna jalan lain serta sesuai dengan infrastruktur jalan yang dilalui. C. Benar. Kecuali untuk kendaraan besar tronton dapat dikemudikan di bawah kecepatan yang ditentukan. D. Salah. Selama jalan sepi, pengemudi dapat mengendarai di atas batas kecepatan. Jawaban yang benar adalah B. Benar. Demi keamanan pengendara dan pengguna jalan lain serta sesuai dengan infrastruktur jalan yang dilalui. 11. Manakah yang tidak termasuk dalam peralatan pendukung kendaraan beroda 2? A. Helm berstandar SNI. B. Rompi pemantul cahaya. C. Sepatu yang menutup tumit. D. Kacamata hitam. Jawaban yang benar adalah D. Kacamata hitam. 12. Faktor yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada saat mendahului kendaraan lain meski kondisi jalan baik, jarak pandang cukup dan jalur jalan lurus adalah A. Kendaraan yang akan dilalui memberi ruang yang cukup untuk didahului. B. Salah perhitungan jarak dan kecepatan yang diperlukan untuk mendahului secara aman. C. Memberi tanda berulang-ulang lampu sein kanan sebagai tanda permintaan mendahului. D. Pengemudi tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Jawaban yang benar adalah B. Salah perhitungan jarak dan kecepatan yang diperlukan untuk mendahului secara aman. 13. Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa ganda utuh A. Kendaraan dan orang dilarang melintasi garis ganda tersebut. B. Kendaraan dapat melintasi garis ganda tersebut. C. Kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut. D. Kendaraan dan orang dapat melintasi garis ganda tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut. 14. Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila A. Diperlukan untuk keselamatan lalu lintas. B. Melewati kendaraan bermotor lainnya. C. Butir A dan B benar semua. D. Butir A dan B salah semua. Jawaban yang benar adalah C. Butir A dan B benar semua. 15. Fungsi dari lampu isyarat peringatan bahaya darat adalah A. Untuk menunjukkan bahwa kita akan berjalan lurus di suatu persimpangan. B. Untuk tanda bahwa kendaraan kita sedang mundur. C. Untuk memberi tanda bahwa kita sedang dalam keadaan darurat. D. Untuk memberi tanda pada saat kendaraan akan berbelok. Jawaban yang benar adalah C. Untuk memberi tanda bahwa kita sedang dalam keadaan darurat. 16.
Jika Anda mengendarai motor gede di atas 1000 cc, jenis SIM apakah yang harus dimiliki? A. SIM A, B. SIM C, C. SIM C1, D. SIM C2. Jawaban yang benar adalah D. SIM C2. Posisi pengemudi pada saat mengendarai kendaraan penting untuk menghindari kelelahan. Menurut Panda, posisi duduk saat mengemudi yang baik adalah A. Mengambil sikap duduk setengah mungkin, B. Mengambil sikap duduk condong ke depan agar pandangan pengemudi lebih luas, C. Mengambil sikap duduk yang nyaman, posisi tangan dan kaki tidak tegang, D. Mengambil sikap duduk yang seenaknya. Jawaban yang benar adalah C. 18. Dalam keadaan tertentu, petugas polisi negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan A. Memberhentikan arus lalu lintas dan atau pemakai jalan tertentu, B. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus dan mempercepat arus lalu lintas, C. Memperlambat arus lalu lintas dan atau mengubah arah lalu lintas, D. Semua benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. 19. Pada saat mengendarai kendaraan di jalan umum, manakah menurut Anda pemakai jalan yang perlu mendapatkan perhatian dan kewaspadaan khusus? A. Truk yang membawa muatan, B. Anak-anak yang bermain di jalanan, C. Pengendara sepeda motor, D. Kendaraan yang parkir di bahu jalan. Jawaban yang benar adalah B. Anak-anak yang bermain di jalanan. 20. Pada saat mengemudikan kendaraan di jalan dua arah, apa yang Anda lakukan apabila Anda ada kendaraan lain memberi isyarat akan mendahului? A. Menambah kecepatan, B. Memberi ruang yang cukup dan aman. Bila situasi memungkinkan kendaraan tersebut mendahului, perlu memperlambat kendaraan. C. Tidak memberi tanda lampu sein ke kanan bila dipandang keadaan tidak memungkinkan untuk didahului. D. Mempertahankan kecepatan dan membiarkan kendaraan yang akan mendahului memperhitungkannya. Jawaban yang benar adalah B. Memberi ruang yang cukup dan situasi aman memungkinkan kendaraan tersebut melalui bila perlu memperlambat kendaraan. 21. Menurut Anda, gambar di bawah ini menyatakan A. Kendaraan di lajur A tidak boleh berpindah ke lajur B. B. Kendaraan di lajur A bila ingin mendahului boleh melewati garis tersebut. C. Kendaraan di lajur A boleh melintasi garis tersebut asal hati-hati. D. Kendaraan di lajur A boleh melintasi garis tersebut karena tidak berbahaya dan tidak ada polisi yang bertugas. Jawaban yang benar adalah A. Kendaraan di lajur A tidak boleh berpindah ke lajur B. 22. Klakson pada kendaraan motor berfungsi sebagai A. Peralatan pendukung yang dapat mengejutkan seseorang, B. Peralatan pendukung yang dapat memberikan tanda kepada sesama pengguna jalan, C. Peralatan pendukung yang digunakan pada saat konvoi kendaraan, D. Peralatan pendukung yang digunakan pada saat meminta prioritas jalan. Jawaban yang benar adalah B. Peralatan pendukung yang dapat memberikan tanda kepada sesama pengguna jalan. 23. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat atau sirene. Pengguna lampu isyarat atau sirene sesuai dengan ketentuan hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor. A. Petugas penegak hukum tertentu, dinas pemadam kebakaran dan ambulan. B. Iring-iringan konvoi kendaraan pribadi. C. Mobil mewah dan motor besar. D. Mobil dinas pejabat. Jawaban yang benar adalah A. Petugas penegak hukum tertentu, dinas pemadam kebakaran dan ambulan. 24. Apa arti marka jalan garis tengah berwarna putih yang terputus-putus di atas jalan dua arah seperti pada gambar di bawah ini? A. Kendaraan tidak boleh melintas karena ada polisi yang bertugas. B. Kendaraan tidak boleh melintas garis ini karena jalanan sempit. C. Kendaraan tidak boleh melintas di atas garis ini walaupun tidak ada kendaraan lain di depannya. D. Kendaraan boleh melintas di atas garis ini. Jawaban yang benar adalah D. 25. Pada waktu lampu pengatur lalu lintas berganti menjadi hijau, seorang penyeberang jalan masih berada di atas zebra cross. Maka yang mendapat kesempatan berjalan lebih dahulu adalah A. Pengemudi kendaraan yang berada di lajur paling kanan, B. Pengemudi kendaraan yang berada di paling depan, C. Pejalan kaki yang masih berada di atas zebra cross, dan D. Pengemudi kendaraan yang berada di lajur pada kiri. Jawaban yang benar adalah C. Pejalan kaki. 26. Golongan SIM apakah yang diperlukan jika Anda hendak mengendarai motor 250 cc? A. Golongan SIM C, B. Golongan SIM C1, C. Golongan SIM C2, D. Jawaban B dan C benar. Jawaban yang benar adalah D. 27. Marka kotak kuning Yellow Box Junction adalah A.
Marka jalan berbentuk segi empat dengan dua garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area. B. Marka jalan berbentuk segi empat dengan dua garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang mendahului kendaraan lain. C. Marka jalan berbentuk segi empat dengan dua garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan menerobos alat pemberi isyarat lalu lintas. D. Marka jalan berbentuk segi empat dan dua garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk membagi jalur jalan. Jawaban yang benar adalah A. Marka jalan berbentuk segi empat dengan dua garis diagonal berpotongan dan berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area. 28. Yang tidak termasuk syarat administratif untuk mendapatkan SIM adalah A. KTP, B. Pengisian formulir permohonan, C. Rumusan sidik jari, D. Kartu keluarga. Jawaban yang benar adalah D. Kartu keluarga. 29. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan, lokasi manakah yang dilarang bagi pengendara untuk memberhentikan kendaraan? A. Halte bus, B. Pada belokan persimpangan jembatan dan lokasi yang terdapat lampu larangan berhenti, C. Di depan kantor polisi, D. Di depan kantor pemerintah. Jawaban yang benar adalah B. Pada belokan persimpangan jembatan dan lokasi yang terdapat lampu larangan. 30. Tanda nomor kendaraan bermotor TNKB dianggap sah apabila A. Dibuat oleh masing-masing pemilik kendaraan bermotor sesuai selera pemilik kendaraan asalkan sesuai dengan nomor polisi kendaraan. B. Dipasang plat TNKB yang ada walaupun tidak sesuai dengan STNK sambil menunggu plat nomor asli dari polisi. C. Diperoleh dari polisi lalu lintas yang mengeluarkan STNK dan TNKB. D. Dibuat sendiri dan dimodifikasi ukurannya sesuai dengan kendaraan. Jawaban yang benar adalah C. Diperoleh dari polisi lalu lintas yang berwenang mengeluarkan STNK dan TNKB.